puasa tadi diperbanyak, mulai kelihatan. Bahwasanya puasa ini bisa mengurangi syahwat, bisa mengurangi nafsu. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan nafsu, ya nafsu man ana, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, anta wa ana. Ya nafsu ini. Anta wa ana. Dihadap, masuk neraka lagi, disiksa. Diangkat lagi, sudah beberapa tahun. Diangkat lagi, ya nafsu man ana wa anta ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan untuk berkumpul di rumah yang insyaallah akan diturunkan di rumah ini rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah melewati daripada separuh dari bulan Rajab, yang dimana dikatakan dari bagian daripada ulama yang mengatakan Ar-Rajab syahrul istighfar, Sya'ban syahrul salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Ramadan syahrul tilawatil Qur'an. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadhanu syahru ummati. Makanya di bulan Rajab kita dianjurkan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beristighfar itu awalnya dia orang yang berdosa. Istighfar ini kayak mandi. Habis mandi dia baru pakai wangian dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia bisa masuk dalam bulan Ramadan bersih dan wangi. Bukan cuma bersih tok. Kadang orang dia tidak istighfar, punya dosa banyak, tapi salawatan kayak orang enggak mandi tapi pakai minyak wangi. Orang nak mandi pakai minyak wangi. Ini tadi. Syahrul istighfar, perbanyak istighfar di bulan Rajab. Di sebagian kitab Allah Subhanahu wa taala pernah dikutip dari itu, barang siapa yang membaca daripada Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Ada sebagian riwayat mengatakan Rabbi ighfirli warhamni, ada sebagian riwayat mengatakan Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi dan malam. Pagi malam. Di situ tidak harus setelah sholat. Pokoknya pagi dan malam. Baca 70 kali muadzib istiqomah dalam bulan Rajab, dalam tamassu jilda naro. Kulitnya tidak bakal kena api neraka. Artinya yang membaca itu tadi insyaallah sama Allah dijaga daripada siksaan api neraka. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis al-20. Yang hadis yang ke-20 ini rutinan kita baca hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-20. Kata Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kullu kalamin yuqbal wa yurad illa kalamu hadzal dharih. Isyarah kepada kabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua perkataan orang manapun, semua orang alim manapun itu bisa diambil, bisa diterima, dan juga bisa juga ditolak. Artinya bisa dirad kalamnya juga. Kecuali kalamnya sahibu hadzal dharih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kalamu kullaha makbul. Semua kalamnya Nabi Muhammad SAW itu harus diterima, bukan cuma diterima, harus diterima, wajib diterima. Kecuali kalau ada nas-nas lain yang menunjukkan bahwasanya ini kalamnya Nabi ini sudah ada nasikh wal mansukh. Ini sudah ada dalil lain yang mengatakan atau yang menganjurkan dengan kalamnya yang pertama. Al-hadits al-20, hadis yang ke-20 itu al-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Mas'ud. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari, dia termasuk daripada sahabat Ansar. Sahabat Ansar. Sahabat ada sahabat Muhajirin, ada sahabat Ansar. Al-Ansari al-Badri. Al-Badri di sini ada perbedaan
pendapat daripada sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan kalimat Al-Badri di sini bukan orang yang hadir perang Badar. Bukan. Tapi memang tempat tinggalnya dia itu namanya Badran. Nama tempat tinggalnya itu Badr. Makanya dia dijulukin Al-Badri. Dijulukin Al-Badri. Kayak orang-orang biasanya Fulan Habib Fulan Al-Hadrami At-Tarimi, Al-Habib Fulan Al-Jawi, Sayyid Fulan Al-Fulan Al-Fulan. Itu kan nama tempatnya. Boleh menisbatkan kepada nama tempat itu boleh. Untuk supaya karena nama semakin banyak orang, semakin banyak nama, semakin banyak yang mirip namanya, sama. Hari aja apa cara membedakan? Ya dikasih laqab atau dikasih nisbah. Nisbah ke tempat boleh, atau nisbah ke suatu kejadian dan lain-lain sebagainya. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Hadits rawahul Bukhari. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya ada sebagian yang orang ini, ya jadi kan syariat-syariat terdahulu itu agamanya atau ajarannya itu dihapus dengan kedatangan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Ajaran Nabi Muhammad SAW itu menghapus dengan ajaran-ajaran yang dulu. Tapi ada satu ajaran yang dari dulu sampai sekarang dipakai. Apa katanya? Galak al-haya. Al-haya. Harus punya malu. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza lam tastahi." Kalau kita orang tidak punya malu, ya arti kasarnya kalau ente orang tidak punya malu, fasna' ma syi'it. Lakukan apa yang kalian ingin lakukan. Sakarepe, apa yang ngelakuin apa sakarepe. Kenapa? Fa innaka satujza alaih. Semua perbuatan, baik itu perbuatan baik, baik itu perbuatan buruk, semuanya akan ada balasannya. Akan ada balasannya. Karena itu tadi al-haya, ya. Ada sebagian para ulama yang mengatakan arba'atun min sananil mursalin atau min sananil anbiya. Ada 4 perkara, 4 macam yang termasuk daripada sunnah-sunnah atau thariqah para anbiya dan para mursalin, para rasul Allah Subhanahu wa taala. Ada 4. Yang pertama at-ta'attur, pakai wewangian. Pakai wewangian sunnah. Ojo tidak pakai wewangian akhirnya kita mengganggu orang sebelah kita. Idza'un nas ini haram. Mengganggu orang itu haram. Mengganggu orang itu haram. Salah siapapun, baik itu orang lain atau keluarga, anak, istri, yang lain. Karena masuk daripada kalimat idza, mengganggu orang lain. At-ta'attur. Yang kedua as-siwak. Ini termasuk daripada sunnah-sunnah para nabi dan para rasul. Yang ketiga an-nikah, kawin. Ini termasuk sunnah-sunnah rasul dan para sunnah nabi. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian itu memungkinkan baik dalam segi harta, dalam segi badan, dan dalam segi raga dan lain sebagainya, falyatazawwaj, nikah. Ya, kawin. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sesungguhnya nikah itu bisa menjaga daripada pandangan kita dan juga bisa menjaga daripada kefahisan, kemaluan kita. Karena semua maksiat itu awalnya dari an-nadhar. Awal maksiat itu semuanya dari an-nadhar. An-nadharun itu kan ada kesidahnya jatuhnya nyanyi. An-nadharun wabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun faligau. Orang pertama cara bermaksiat itu pertama ya dipandang, dilihat dulu. Dilihat. Ya, orang pertama kelihatan perempuan, dilihat dulu. Oh, ini perempuannya cantik. Keduanya habis ngelihat ketawa. Senyum. Habis ketawa, fanadhara fabtisamatun fasalamun, diajak salam. Disopo. Habis dijak sopo? Wis menang? Enggak. Dijak jandol. Diajak ngomong. Habis diajak ngomong, kurang tuh ngomongnya rek. Ayo janjian wis ketemuan. Habis ketemuan, bahasal mahasal nanti. Terus tambah dalam, tambah terjerumus. Faman lam yastati', kalau orang tidak bisa, tidak punya uang atau dirinya tidak mampu, alaikum bisawm.
Maka kalau tidak mampu ya pakai puasa. Sebab puasa itu tadi bisa menahan atau mengurangi syahwat daripada seseorang. Tapi puasa ini tidak cukup sekali 2 kali. Ya tidak cukup puasanya sebulan sekali, sebulan 2 kali tidak cukup. Puasanya harus banyak, ya, terus istiqomah. Ya 2 hari sekali, seminggu 3, seminggu 4 kali, seminggu 5 kali. Ketika puasa tadi diperbanyak, mulai kelihatan. Bahwasanya puasa ini bisa mengurangi syahwat, bisa mengurangi nafsu. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan nafsu, ya nafsu man ana, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, anta wa ana. Ya, nafsu ini. Anta wa ana. Dihadap, masuk neraka lagi, disiksa. Diangkat lagi, sudah berapa tahun. Diangkat lagi, ya nafsu man ana wa anta ya Rabb. Ente sana. Terus kayak gitu. Sampai terakhir disiksa ya dengan berpuasa. Tak dikasih apa-apa nafsu. Akhirnya fil akhir ya nafsu man ana. Qal ana anta ilahi wa ana abduk. Wa ana makhluk min makhlukatik. Anta ya Rabb, Tuhanku, dan ana termasuk salah satu daripada ciptaanmu dan makhlukmu. Nafsu. Dan yang keempat, yang termasuk daripada sunnah-sunnah para anbiya dan para rasul, al-haya. Al-haya. Makanya ada hadis baginda mengatakan al-haya'u minal iman. Ya, haya itu adalah sebagian daripada iman. Maka seseorang itu tadi harus mempunyai rasa malu. Ya, harus punya rasa malu. Karena orang-orang itu kalau tidak punya malu, dia bakal membuka aibnya itu sendiri. Aibnya sendiri bakal terbuka. Secara dia sadar atau dia tidak sadar, aibnya bakal terbuka. Mau itu secara cepat atau secara lambat. Yauminal ayyam, suatu hari nanti, kalau tidak cepat dia suatu hari nanti dia bakal buka aibnya sendiri, dia yang buka aibnya sendiri. Karena dia tidak punya malu. Tapi malu itu ada 2. Ada malu yang mamduh dan ada malu yang mazmum. Ada malu yang terpuji dan ada malu yang tidak terpuji. Malu yang terpuji itu ya malu karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak maksiat? Karena malu sama Allah Subhanahu wa taala. Karena malu dilihat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena malu dilihat sama Habib fulan atau Jaddi Muhammad atau Nabi Allah Subhanahu wa taala, atau dilihat sama para anbiya wal mursalin, atau dilihat sama para sahabat, orang-orang yang terdahulu. Bukan malu gara-gara orang. Ya, kalau malu gara-gara orang ini namanya termasuk salah satu malu, cuma malunya tidak dapat pahala. Ya, seakan-akan orang dikasih khamar, ente minum khamar. Anda tidak mau minum khamar. Kenapa? Ini kan termasuk salah satu orang yang meninggalkan suatu keharaman kan. Orang yang kalau meninggalkan haram itu dapat pahala. Dan yang melakukan haram itu dapat dosa. Cuma di situ ada guide, ada syarat apa? Harus imtithalan. Kita meninggalkan sesuatu yang haram itu harus imtithalan. Apa itu imtithalan? Kita meninggalkan harus karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita meninggalkan haram itu tadi karena manusia, karena udah enak anak suwe di adramut, mosok maksiat. Udah enak anak dilihat sama anak kampung, nanti enak di luar. Oh, kenapa tidak maksiat? Anak tidak punya fulus buat beli. Kenapa gini? Oh, bukan karena Allah dan Rasulnya. Bukan karena Allah dan Rasulnya. Yang sifat seperti ini ya tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Sebagian ulama di sini disebutkan di syarah hadis, sebagian ulama mengatakan kalau kita ingin melakukan suatu perkara, coba kita kuatkan hati kita istihdharkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan para ulama-ulama. Kalau kita melakukan pekerjaan itu tadi dan mereka ridho, lakukan. Atau guru-guru kita, istihdharkan di dalam kita akan melakukan suatu perkara tersebut itu, istihdharkan guru-guru kita ini hadir. Sekiranya kalau kita melakukan perkara itu tadi ridho apa enggak guru kita? Rela apa enggak? Boleh apa enggak sama guru kita? Kalau boleh, lakukan. Tapi kalau sekiranya bisa menyakiti mereka, tapi kalau sekiranya bisa menghina mereka, tapi kalau sekiranya bisa yang namanya membuat dosa, jangan dilakukan. Fatruku, maka tinggalkannya. Maka tinggalkanlah. Ada sebagian hadis yang diriwayatkan, idza aradallahu bi'abdin halakan nuzi'a minhul haya. Kalau Allah Subhanahu wa taala
kepingin di satu hambanya itu kepingin dibinasakan sama Allah. Sama Allah dicabut kemaluan. Ya, bukan kemaluan, maksudnya rasa malu. Rasa malu. Dicabut sama Allah Subhanahu wa taala rasa malu dari orang itu tadi. Dicabut rasa malu. Sehingga semua apa-apa yang dia lakukan tanpa ada rasa malu. Fa idza nuzi'a minhu al-haya lam talgahu illa mugitan. Kalau sudah tidak punya rasa malu, orang tadi itu perkaranya semuanya, kehidupannya semuanya tidak ada rasa malu, maka kamu tidak akan pernah mendapati orang itu tadi kecuali dia membenci dan dibenci. Selalu benci orang. Selalu juga dibenci sama orang. Fa idza kana mugitan mumagitan. Kalau orang tersebut seperti itu, nuzi'a minhul amanah. Sama Allah dicabut dari dirinya itu tadi amanah. Tidak punya amanah orang itu tadi. Sebab kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala benci sama orang itu. Nuzi'a minhul amanah, dicabut sama Allah tadi itu amanah. Kalau sudah dicabut falam talghu illa khainan makhunan. Kalau orang itu tadi tidak punya amanah, maka orang itu tadi selalu kita dapati dalam keadaan khianat. Selalu dalam keadaan khianat. Fa idza kana khainan makhunan, kalau orang itu tadi dalam keadaan yang berkhianat, nuzi'a minhur rahmah, diambil sama Allah rasa rahmat dari hatinya. Falam talgahu illa faddan ghalidha. Maka kamu tidak akan pernah mendapati orang itu tadi kecuali dia dalam keadaan keras kepala, kecuali dalam keadaan emosi, marah, teka. Fa idza kana kadzalik nuzi'a minhu ribqatul iman min 'unuqih. Dan kalau kita sudah mendapati orang itu pengkung, keras kepala, ngamuan, emosian, gara-gara apa? Gara-gara awalnya tadi itu, ya Allah sudah ingin sama satu hamba ini tadi untuk dibinasakan. Nuzi'a minhul haya, diambil, dicabut dari Allah Subhanahu wa taala rasa malu. Ya. Kalau dua orang seperti ini, apa katanya? Nuzi'a minhu ribqatul iman min 'unuqih. Orang itu, setiap orang beriman itu kayak ada belenggu di lehernya. Belenggu ini tadi berupa keimanan. Ya, berupa keimanan dalam jiwa seseorang yang beriman. Tapi kalau sudah kayak gini orangnya, sama Allah dicabut belenggu itu tadi. Ya, sehingga orang ini apa? Falam talgahu illa syaitanan la'inan mula'anan. Maka kalian tidak akan mendapati orang ini kecuali dia dilaknat. Artinya semuanya kembali kepada rasa malu. Rasa malu. Makanya itu rasa malu yang ada rasa malu yang mamduh. Itu ya, rasa malu yang mamduh ya. Adapun rasa malu yang mazmum itu kita malu bertanya. Itu termasuk rasa malu yang mamduh. Kenapa tidak tanya ana malu? Malu kenapa? Ana malu takut dibilang goblok. Malu takut dibilang bahlul. Malu. Ana malu kenapa? Ini lebih kecil dari ana kok. Ana ini orang tua ya. Ana ini orang tua. Masa ana tanya sama yang seger, sama anak kecil. Yang seperti ini. Ini namanya malu ya, dia benar malu, cuma malu yang mazmum, yang tercela. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, "Laula khamsa khisal la sara an-nas kullaha salihin." Kalau bukan karena 5 perkara, orang yang ada di muka bumi ini semuanya pasti jadi orang soleh. Apa 5 perkara ini? Yang pertama, asyuhhu bil fadl. Sama Allah dikasih kenikmatan lebih, rezekinya lebih, hartanya lebih, cuma bakhil, kikir, medit, pelit, tidak mau sedekah. Ada namanya bakhil, ada namanya syuh. Kalau bakhil itu dia pelit sama hartanya sendiri. Tapi kalau syuh itu derajat di atas bakhil, lebih top lagi. Syuh itu harta punya orang lain dia tidak mau. Ada orang sedekah, sedekah. Itu sudah syuh. Ada orang mau berbuat baik, ngapain? Asan kayak nona. Asan buat ini sendiri. Asan gini. Itu namanya syuh. Derajat di atas bakhil. Kata sebagian para ulama, ajib tuh. Kata, saya ini heran sama orang yang bakhil. Sebab kenapa? Sebab dia hidup ini selalu dalam keadaan sengsara. Hidupnya selalu merana. Ya kan? Dia punya uang banyak, tapi dia tidak pernah menikmati kehidupannya. Padahal yang dia dicari apa sih? Orang bakhil itu sebab kenapa? Sebab dia mau kaya, cuma kehidupannya bukan seperti orang kaya. Dan yang saya lebih heran lagi, dia tahu
dia di akhirat bakal dihisab sebagaimana dihisabnya orang kaya. Dia tidak bisa menikmati kehidupan orang kaya dan dihisabnya sama kayak orang kaya. Jadi orang yang bakhil, orang kikir. Orang yang kikir. Itu yang pertama, asyuh bil fadl. Yang kedua, al-qanaa'ah bil jahl. Merasa cukup dengan keilmuannya dia. Merasa cukup dengan kebodohannya. Belajar wis tuwa nang ibah. Wis tak kuat kita orang. Nah, al-qanaa'ah bil jahl. Ya kan al-ilmu min al-mahdi ila al-lahd. Al-mahd, mahd itu mulai dari digendong sampai ke lahd. Artinya apa? Artinya ilmu itu setiap waktu dicari. Tidak terbatas dengan orang, manusia atau muda, tua, anak kecil, orang besar, laki, perempuan. Semuanya harus belajar. Harus belajar ilmu itu. Jadi al-qanaa'ah bil jahl. Yang ketiga, al-i'jabu bir ra'i. Selalu bangga dengan pendapatnya dia. Pendapatnya anak ini, Allah, tak ono duai. Nanti orang ada masalah teko anak. Anak masih kamar. Al-i'jabu bir ra'i. Selalu dengan bangga dengan punyanya dia sendiri. Dengan pemikirannya dia. Padahal dikatakan Nabi Muhammad SAW saja, Nabi loh ya, yang diberikan sama Allah itu akal yang paling sempurna. Itu masih musyawarah sama para sahabat. Disuruh musyawarah sama Allah Subhanahu wa taala, "Syawirhum fil amr." Disuruh musyawarah sama Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, ini kita orang umat akhir zaman yang sudah dijanjikan banyaknya fitnah, ya ilmu sudah bobrok, khayal piye. Tak mau tanya, malu. Tak mau tanya, karena langsung ngambil dari Al-Qur'an. Kalau Allah Ta'ala tidak tahu cara ilmunya. Ada tata cara belajarnya. Sebagian ulama mengatakan barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an tanpa dia mengetahui ilmunya, berarti dia mencepatkan dirinya untuk masuk neraka. Sebab orang tidak berhak untuk menafsirkan Al-Qur'an kecuali dia sudah mempunyai 14 mata pelajaran ilmu. Dia punya 14 atau 13 fan ilmu, dia boleh menafsirkan Al-Qur'an. Jadi orang menafsirkan Al-Qur'an itu tidak sembarangan. Sebagian menafsirkan saya enak dia. Anak maunya ini kok, ya artinya harus kayak gini. Yang ketiga, yang terakhir, ar-riya' bil amal. Yang keempat, ar-riya' bil amal. Riya' selalu dia pamer sama amalnya. Selalu pamer sama amalnya. Karena riya itu tadi apa? Yuhbitul amal kaman naru yuhrikul hatab. Bagaimana api itu membakar daripada kayu bakar. Amal yang kalau dibarengkan sama riya hangus, tidak ada apa-apanya, sifir kosong. Ya kosong. Salat berapa rakaat, salat, puasa, zakat, haji, umroh, masya Allah wis. Syuting tadi. Manggil kamera. Syutingan anak sodako. Rek anak iki apa ini. Anak pengen ngajar di syuting rek. Di syuting. Kalau ada riak, selesai amalnya. Selesai semua. Ya, sifir kosong. Tidak ada apa-apanya. Kecuali kata sebagian ulama ada 2 amal. Hatta sama riak tetap tidak bakal terbakar. Pahalanya ada. Yang pertama as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Sebab ketika kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memasukkan kesenangan dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesenangan yang kita masukkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebuah amal kebaikan yang diberikan pahala dan tidak bisa hangus dengan riya. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah ini tidak harus uang. Ya, banyak pemikiran yang mengartikan sedekah itu harus berupa uang. Sedekah itu tidak harus uang. Punya air lebih, punya pulpen mau pinjam mana? Kan? Punya HP, minta pulsa sedikit, bohong. Pinjam kasih ono. Tethering apa? Hotspot. Kasih ono hotspot. Itu termasuk daripada salah satu kita bersedekah. Karena cara bersedekah itu macam-macam. Banyak.
Bahkan ada hadis yang mengatakan sedekah sir tudfa ghadabur rabb. Sedekah yang sir, yang tidak ada yang tahu, itu bisa menolak daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sedekah sir? Sedekah sir itu sedekah yang ketika tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri tidak tahu. Artinya tidak ada yang tahu kecuali kita sendiri. Nah, ini sedekah ini kalau kita ada riak sedikit, kayak di syuting ini. Riak sedikit, ini tetap pahalanya ada. Sebab kenapa? Sebab ketika kita bersedekah, kita memasukkan kesenangan dalam orang yang kita sedekahi, dalam hati orang yang kita sedekahi. Kesenangan ini tadi ya tidak bisa dihilangkan walaupun dengan riak. Yang terakhir daripada 5 perkara itu tadi, al-hirs 'ala dunya. Tamak sama dunia. Sudah dapat kebutuhan seminggu. Bisa sehari wes, nek sehari itu orang dulu ya. Orang dulu sudah dapat kebutuhan sehari tutup tuh gue. Ya, orang sekarang tuh dapat sehari tutup tuh gue. Nah, seminggu punya seminggu, kebutuhan seminggu punya, alhamdulillah. Ya, orang ndak tamak di dunia. Dikejar dunia sampai mana weh dikejar. Ya. Soalnya nih tak cukup, soalnya nih buka lagi. Oh, ana belum beli ini. Ya, ada para ulama mengatakan manishtara ma la yahtajuhu ba'a ma yahtajuhu. Orang yang mana kalau dia membeli sesuatu yang tidak dia butuhkan, dia tidak butuh, dia beli. Yaumil ayyam, suatu hari nanti dia bakal menjual sesuatu yang dia butuhkan. Dan ini sudah banyak terjadi banyak wajib. Ya, dia tidak butuh motor 2, punya motor 1 tak cukup sebetulnya. Dia cukup 1 cukup, beli motor 2. Sebetulnya cukup motor biasa, beli yang harganya 50 miliar, 50 juta. Buat apa? Buat cek diwara keren, cek api, cek ini. Ya minal ayyam, suatu hari nanti dia bakal menjual sesuatu yang dia butuhkan. Apa yang dia butuh dia bakal jual. Soalnya itu tadi, karena dia membeli sesuatu yang dia butuh, yang tidak dia butuhkan.